karami. Semangat. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Nah, itu alhamdulillahnya Nabi kalau lagi keadaan tidak disukai menurut manusia. Jadi mau kena musibah, mau dapat nikmat, tetap alhamdulillah. Kalau lagi dapat nikmat, alhamdulillahnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi dapat musibah, alhamdulillahnya alhamdulillah ala kulli hal. Udah hafal, Bu? Ibu yang dari tadi selfie, yang siaran langsung pakai HP-nya. Ibu dari tadi siaran langsung pakai HP-nya, ternyata dia sendiri tidak mengerti. Dia suruh orang lain nonton pakai HP-nya, live Facebook, Instagram. Pas disapa sama ustadznya, dia sendiri tidak mengerti. Orang lain dia suruh nonton, pokoknya eksis. Apa mau dapat di pengajian, yang penting eksis. Ke pengajian orang cari kan berkat. Itu berkah. Apa itu berkah, Bu? Berkah itu dari kata birka itu orang Arab kalau bilang onta tidak bergerak, itu onta masuk kakinya ke padang pasir, itu namanya birka. Apa itu masuk kakinya di padang pasir? Atau onta lagi berlutut begini, itu kita mau naik ke atasnya, itu onta tidak bergerak, jadi orangnya tidak jatuh. Itu orang bilang rezeki yang berkah, itu rezekinya tidak bergerak, stabil. Mau ada corona, tidak ada corona, rezekinya tetap stabil. Mau ada kerjaan, tidak ada kerjaan, rezekinya tetap stabil. Maka orang bilang semoga berkah umurnya. Mau muda, mau tua, tetap stabil staminanya, kekuatannya. Nah, itu disebut dengan berkah. Jadi ada makanan sedikit, kata guru kita, pakai bismillah nak supaya berkah. Kenapa orang harus pakai bismillah supaya berkah? Karena kalau kita makan tidak bismillah, Bu, kenyang atau tidak? Kenyang lah. Saya tanya dulu, orang makan tidak pakai bismillah, kenyang atau tidak? Kenyang. Tapi ada berkahnya atau tidak? Tidak. Apa itu berkah? Berkah itu Anda makan itu tidak pakai bismillah tetap kenyang, tapi tidak ada berkahnya. Apa itu berkahnya? Ketika itu makanan masuk ke dalam tubuh manusia, nasi masuk ke dalam tubuh manusia, cuma dua kemungkinannya. Apakah dia menjadi energi atau dia menjadi penyakit? Orang baca bismillah, Allah jamin itu berkah itu nasi. Kalau sudah masuk ke dalam tubuhnya, maka nasi itu akan menjadi energi baginya, menjadi nutrisi baginya. Tapi yang tidak baca bismillah, makan itu nasi akan menjadi gula. Maka itulah pentingnya bismillah. Sesuatu yang berkah. Apa tadi berkah, Bu? Stabil. Bukan hanya stabil, tapi tumbuh terus, Ibu. Maaf ya Pak ya, saya lebih sering menyapa ibu-ibu. Karena bapak-bapak itu walaupun tidak disapa, mereka serius. Kalau ibu-ibu sudah di depannya, sudah diajak bicara, masih dia urus juga anaknya, dia garuk-garuk, ya ngobrol sama temannya, itu ibu-ibu itu. Kalau apalagi kalau saya menghadap sini, saya menghadap sana saja masih ada yang sibuk cerita sama temannya. Jamaah. Tanpa mengurangi rasa hormat. Berkah itu stabil. Sudah stabil, bertumbuh terus. Ibu pernah nanam bunga, nanam cabai, pernah? Ibu tahu nggak itu bunga akan tumbuh atau tidak? Tidak tahu. Yang tahu hanya
Allah. Maka dibilang supaya rezekinya berkah. Apa itu berkah? Bertumbuh terus. Karena kita tidak tahu kapan akan bertumbuh atau tidak bertumbuh. Saya termasuk orang yang merasakan keberkahan. Saya akui, saya masuk TV itu Bu tidak ada modalnya. Modal Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu adalah segalanya. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran bersama para malaikat yang agung. Itu yang pandai Bu. Wayatata, tapi orang yang tersangkut-sangkut bacanya ada di sini. Orang yang setengah mati membaca, apakah dia dapat pahala? Falahu ajra. Baginya 2 kali lipat pahalanya, lebih banyak daripada yang lancar. Ternyata itu orang yang tidak lancar ngajinya lebih banyak pahalanya daripada yang lancar baca Qur'annya. Maka jangan menyerah untuk belajar baca Al-Quran. Nabi Muhammad belajar baca Quran usia berapa? Usia berapa? 40 tahun baru turun wahyu. Sudahlah Nabi, Rasul pula, kekasih Allah, orang Arab lagi. Tapi belajar Al-Quran sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Baru berhenti belajar. Disuruh pertama kali membaca, apa kata Nabi? Ma'ana biqari, tidak bisa saya baca. Iqra, ma'ana biqari, tidak bisa saya membaca. Iqra, ma'ana biqari, tidak bisa saya baca. Barulah terakhir dia bilang, apa yang harus saya baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal orang Arab loh, apalagi kita orang Makassar. Saya orang Bugis, orang Sulawesi. Ya, di sini orang apa nih? Betawi ya? Betawi ya? Kalau Betawi sama Sulawesi agak nyambung sedikit. Sama-sama keras nadanya, tapi nadanya doang ya Bu ya. Hatinya mah lembut-lembut. Alhamdulillah. Karena saya paling takut itu ceramah di Sunda. Kalau orang Sunda, karena suaraku itu kayak marah-marah. Padahal sebenarnya logat memang begini, tidak bisa dirubah. Ya, lihat saja Pak Yusuf Kalla berapa tahun di Jakarta, Pak Quraisy Shihab tetap begitu logatnya, tidak berubah-berubah. Pak Habibie tetap ya tidak berubah-berubah logatnya. Orang Sulawesi semua, Ustadz Maulana berapa tahun sudah ceramah, tetap begitu. Saya masuk TV itu karena Pak Kiai tadi minta saya request untuk cerita kenapa bisa masuk TV. Mau tahu nggak Bu ceritanya? Saya kelas 6 SD Bu, dipaksa keluar sekolah, dipaksa menghafal Al-Quran sama bapakku. Jadi bukan saya yang datang ke bapak, aku mau hafal Quran. Tidak ada cerita itu. Semua anak pondok itu dipaksa menurut saya. Tidak ada anak-anak datang ke bapaknya, bapak please aku mau mondok. Siapa yang mau masuk penjara suci? Jadi bapakku itu datang ke sekolah kelas 6 SD mau ujian nasional. Bapak datang ke sekolah, bapakku lihat. Apa yang dilihat bapakku? Bapakku lihat anak-anak kelas 6 itu, kelas 5, kelas 6 sudah mulai cinta-cinta monyet. Sudah mulai mau puber. Kata bapakku, bahaya ini. Harus segera dikerangkeng, harus segera dipenjara. Akhirnya bapakku minta saran sama sahabatnya. Kata sahabatnya, bawa saja ke pondok, suruh hafal Quran. Akhirnya masuklah saya menghafal Al-Quran karena dipaksa. Mamaku menangis di kamar. Apa kata mamaku? Mau jadi apa anakku nanti ya Allah? Masa mau masuk Quran, masa mau masuk hafal Quran, masa harus putus sekolah, mau jadi apa kalau Al-Quran saja? Karena di pondokku itu Bu, Al-Quran saja, tidak ada pelajaran lain, tidak sekolah orang. Pokoknya hafal Quran saya, Quran toh. Mamaku nangis, dia bilang mau jadi apa anakku nanti? Paling-paling jadi marbot masjid, paling tinggi jadi imam masjid. Begitu kata ibuku sambil nangis di kamar. Tidak terima mamaku saya masuk pondok, tidak terima. Mau jadi apa anaknya hafal Quran? Kalau hafal Quran paling-paling jadi imam masjid. Oh betul, saya jadi imam masjid. Saya imam di Meruyung, Masjid Kubah Mas, tahun 2015-2016. Biar apa jabatanmu di belakang, kau tidak berani angkat kepala sebelum saya angkat kepala. Ya iyalah, coba kau saya sujud, kau angkat kepala, batal sholatmu.
Karena saya imamnya. Ternyata Al-Quran mengangkat derajat. Coba lihat di mall, sudah masuk waktu sholat, tidak ada yang berani naik imam. Pas mentang-mentang ada janggotnya, dia disuruh masuk. Ternyata janggotnya menipuku. Ternyata orang baru hijrah. Jamaah. Jadi prediksinya mamaku salah. Kata mamaku, mau jadi apa anakku nanti? Ternyata anaknya masuk TV. Masih mau. Alhamdulillah. Akhirnya Bu, tahun 2012 saya ke Jakarta, 2011 saya ke Jakarta, Ustadz Maulana 2010. 2011 saya ke Jakarta itu saya kuliah di PT IKI. Saya memang niatnya mau kuliah. Ya, akhirnya saya kuliah 1 tahun beasiswa. Ini beasiswa ini cair habis. Saya mikir gimana caranya supaya dapat uang jajan. Akhirnya Ustadz Maulana bilang, Syam, mau nggak nulis untuk ceramahku? Gimana caranya Ustadz? Kau tulis ceramahku, apa yang saya ceramahkan di TV kau tulis. Pokoknya notulen gitu. Selesai dia ceramah, saya tulis ceramahnya. Akhirnya boleh Ustadz, pokoknya ada uang jajan. Akhirnya saya tuliskan ceramahnya Ustadz Maulana. Ternyata tulisan saya Bu, itu dilihat sama produser Produser Islam itu indah. Akhirnya kata produser Islam itu indah, ini anak ndak usah tulis ceramahnya Ustadz Maulana. Suruh dia tulis skrip untuk Islam itu indah, untuk Trans TV. Akhirnya saya dipanggil jadi outsource di Trans TV. Disuruh bikin temanya Islam itu indah. Jadi kalau ibu-ibu sering lihat temanya itu suami-suami takut istri, ya, istriku pelit sekali, pertengkaran istri dan ibu. Pokoknya yang paling sering bertengkar itu istri dan ibu. Ustadz, dia terlalu memilih ibunya dibandingkan saya. Curhatan ibu-ibu itu selalu masuk. Ustadz, apa hukumnya suami yang selalu mengirimkan uang kepada ibunya? Wah, ini istri-istri pelit. Ya Allah, jauhkan aku dari istri yang begini ya Allah. Ya, jadi saya Bu, karena saya mulai dari kecil setiap dapat duit mamaku langsung ambil. Tidak pernah saya. Jadi pokoknya kalau ada yang mau jadi istriku, siaplah jadi wanita kedua. Karena wanita pertamaku adalah ibuku. Iya dong. Dia yang lahirkan kita, dia yang sekolahkan kita, dia yang cebokin kita. Pas nikah sama kau mau ambil uangku. Enak kali. Jamaah. Pasti ibuku number one, paling utama, nomor 1 dan paling utama. Jamaah. Belum lagi bapak. Anta wa malu kali abika. Dirimu dan hartamu punya bapakmu. Anta wa maluka li abika. Ada anak muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bapakku tidak kerja. Saya kalau pulang kerja selalu diambil uangku, gajiku diambil, selalu diambil uangku. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Ini anak muda datang ke Nabi berharap dibela. Panggil bapakmu sini kusidang. Ternyata apa jawabannya Nabi? Dirimu, ya kan hartamu, nyawamu saja itu punya bapakmu. Anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu punya bapakmu. Dan saya pegang itu Bunda sampai sekarang. Tidak pernah saya, pokoknya kalau orang tua yang bilang, kecuali masalah jodoh. Kalau masalah jodoh masih bisa dikompromikan. Bapakku dan ibuku sudah menyerah carikan cewek untuk saya. Tidak pernah tidak kutolak. Tapi setiap dia kenalin sama cewek, saya kirimkan foto yang lebih cantik. Masalahnya ini cewekku Pak, kata bapakku. Ya udah, menyerah saya. Jadi kalau ada dijodohkan sama orang tua, terima aja dulu, gak apa-apa, terima dulu. Jangan juga sakiti hati orang tua. Ya, diterima dulu. Cari alasan bagaimana caranya supaya tidak jadi. Jamaah. Akhirnya saya kuliah, saya nulislah untuk Trans TV itu. Dibayar satu tema 100.000. Saya bikin 200 tema. Lumayan kan, mau cari uang jajan. Saya terstore 200 tema. Wah, berapa Bu? 200 kali 100.000? Berapa Bu? 20 juta. Giliran duit aja ya. Ternyata yang diterima cuma 3. Ternyata tidak semudah itu.
belum tampil sih Bu, masih nulis. 2 tahun saya nulis, saya berhenti. Kenapa berhenti? Sudahlah saya kuliah, saya imam di Kubah Mas, saya nulis juga untuk Trans TV. Tidak ada yang jalan, kuliah tidak jalan, imam bolos terus, tulisan juga tidak selesai-selesai, jadi tidak ada selesai. Jadi saya bilang saya mundur jadi penulis. Kata produsernya, kenapa mundur? Saya mau jadi imam di Kubah Mas. Kata produsernya, emang lo bisa ngaji? La haula. Dikiranya kita ini penulis, padahal kita ini kerjaan kita mengaji dari dulu. Akhirnya bilang, emang lo bisa ngaji? Oh bisa lah bang. Akhirnya saya dikenal lah di situ. Tahun 2015 Ustadz Maulana berangkat haji sama Mas Fadli. Sendirilah Ustazah Oki. Tahu Ustazah Oki Bu? Mereka kan dulu bertiga itu, Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustazah Oki. Sebelum saya masuk, Ustadz Maulana sama Mas Fadli pergi haji. Sendiri Ustazah Oki. Sendiri Ustazah Oki 1,5 jam durasinya. 1,5 jam ceramah Bu, bayangin. Habis materi, belum habis durasi. Kan kadang-kala kan TV begitu. Satu tema misalnya ditanya kita, Ustadz apa hukumnya misalnya mengambil harta hak orang lain. Kita kan kalau penceramah Ustadz selesai, pokoknya kalau haram selesai haram. TV tidak mau, pokoknya durasinya panjang, kasih panjang jawabanmu. Wah bagaimana caranya? Kalau orang tidak biasa bagaimana caranya? Ya kan, kalau udah haram mau apa lagi? Atau halal mau apa lagi? Masa mau dipanjangin? Bagaimana hukumnya berantem antara saudara? Tidak halal mendiamkan saudaramu 3 hari berturut-turut. Selesai. Ya, selesai jawaban, tidak ada lagi jawaban lain. Ya kan? Tapi TV mintanya panjang gitu. Akhirnya sendiri Ustazah Oki selalu yang namanya kelebihan waktunya. Kelebihan waktu. Produserku ingat. Oh pernah ada Syam. Bisa lah dia diundang ngaji. Nelpon lah itu produser Bu. Syam bisa nggak tampil di TV ngaji 1-2 ayat. Saya dalam hati, jangankan 1-2 ayat, 1 juz, 2 juz, pekerjaanku memang. Dulu kan waktu kita mondok Bu, asal ada orang mati, kita diundang pergi ngaji di situ. Jadi kita ini spesialis mengaji orang mati. Pokoknya kalau ada orang meninggal kita yang datang situ. Bu, saya kasih tahu rahasia. Didiklah anak-anak baca Quran. Karena waktu dulu saya diundang pergi mengaji, saya itu kalau capek itu biasanya saya baca saja Qul huwallah 3 kali. Karena capek, kita disuruh baca 3 juz, terus datang tuan rumahnya, nah kasih cepat-cepat sedikit, disuruh percepat bacanya. Lalu kalau pejabat masuk ke rumahnya diundang makan, diundang ini. Giliran santri disuruh di pojokan, dikasih teh manis, dikasih pisang goreng, baru disuruh baca 5 juz. Itu pejabat yang datang tidak ada dia baca. Biar assalamualaikum lupa juga, pakai sepatu masuk. Kita Al-Quran kita bawa terus tidak dihargai. Mana mau saya baca? Ya, saya pikir bukan juga bapakku yang mati. Apaan? Makanya di anak kita, siapa yang mau bacakan kita Quran kalau bukan anak-anak kita? Siapa? Orang lain kita mandalkan, belum tentu dia baca. Karena ini pengalaman pribadi. Belum tentu dia baca. Baca Yasin, apakah orang lain yang kita suruh bacakan Yasin keluarga kita ikhlas? Belum tentu. Yang paling ikhlas, yang paling ridho bacain kita itu adalah anak kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ada orang yang datang baca Yasin, baca Quran, mungkin dia pikir, ya Allah, padahal saya mau nonton sinetron ini, ada undangan lagi Yasinan. Padahal ada, susah Bu kalau orang lain. Tapi kalau anak sendiri, darah daging sendiri, itulah yang benar-benar menjadi investasi ibu-ibu nanti di akhirat. Yang bacakan kita Quran, jangankan dia niatkan. Enaknya kalau anak sendiri, tidak usah dia niatkan, ya Allah saya niatkan baca Fatihah untuk orang tuaku. Tidak usah. Setiap dia baca Fatihah dapat orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang ngajarin Al-Fatihah pertama kali. Kecuali ibu emang malas ngajarin anak ngaji, baru biar bismillah dibawa juga ke TPA. Yang dapat pahalanya guru TPA-nya semua. Ya, yang dapat pahalanya gurunya semua. Mana kita mau ambil lah, curi lah pahala. Ngajarin anak bismillah. Jadi setiap dia baca bismillah, kita yang dapat pahalanya. Jangan dikasih gurunya semua. Ya, walaupun ada SDIT di sini.
Ya, walaupun ada, jangan kasih semua. Ambillah bagian pahala sedikit di situ. Supaya apa? Setiap dia beramal, orang tuanya juga akan mendapatkan. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, yang menunjukkannya juga akan dapat kebaikan tanpa mengurangi kebaikan dari orang yang melakukannya. Jamaah. Ini belum mulai ceramah aku ini. Baru cerita. Pokoknya kita sampai ya jam 12 lah. Anda puas, saya lemas. Saya bahagia soalnya Bu, Masya Allah. Itulah kalau orang dekat agama ya Bu ya. Tahu nggak Bu, ini acara sebenarnya acara duka. Acara duka. Tapi coba lihat sambut. Tidak ada yang paling menyakitkan itu orang tua berpisah dengan anaknya. Kira-kira sakit nggak Bu orang tua berpisah dengan anaknya? Sakit. Itu tapi coba lihat Pak Kiai tadi sambutannya apa? Kita lanjutkan setelah 2 motor lewat. Jemaah. Tapi coba lihat kalau orang dekat dengan agama, apa sambutannya tadi? Bersyukur. Padahal lagi kena musibah. Ini acara-acara duka. Tapi apa isi sambutannya? Bersyukur. Itu karena lebih susah orang bersyukur daripada bersabar. Lebih gampang orang ingat Allah ketika dia susah dibandingkan ketika dia dapat nikmat. Kalau orang dapat nikmat kadang-kala lupa sama Allah. Tapi kalau lagi susah, langsung cari Tuhannya. Ya Allah, ya Allah, corona ya Allah, lagi susah ya Allah. Itu gampang dia cari Tuhan. Tapi kalau lagi dapat uang, mana ada dia ingat Allah. Ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Kata Al-Quran, sungguh manusia itu selalu mengeluh, berkeluh kesah. Idza massahu asy-syarru jazu'a, dikasih yang susah mengeluh. Sekalinya dikasih yang baik-baik, idza massahul khairu manu'a, dikasih yang baik-baik malah jadi pelit. Artinya begini Bu, ada orang yang dahulu miskin, ya Allah kasih saya kekayaan, kasih saya rezeki. Waktu dia melarat itu minta, ingat Allah, ya Allah kasih saya rezeki. Tapi pas dikasih sama Allah, idza massahul khairu manu'a, tiba-tiba ada orang yang minta sama dia, Ibu tolong Bu, saya lagi susah begini. Apa jawabannya? Kau pikir cari uang gampang? Kau pikir jadi pelit dia. Padahal dulu waktu susah, ingat Tuhan terus. Giliran Tuhan kirimkan orang yang mau dibantu, dia bilang begitu. Emang kau pikir cari kerja gampang? Makanya kerja dong. Padahal dulu dia begitu juga. Siapa yang selamat dari sifat ini? Illal musalli, kecuali orang yang dekat dengan Allah, orang yang sholat. Jamaah. Maka Pak Kiai tadi ngajarin kita untuk selalu bersyukur apapun keadaannya. Lagi corona, bisa syukur Bu? Jamaah. Kita lanjutkan setelah ibu itu berfoto. Cepetan. Daripada saya ceramah tidak didengar. Cepetan. Saya maju ke situ. Buru. Habis itu taruh HP, dengarkan ceramah. Oke? Kelas? Tamam? Taruh HP-nya. Jamaah bercanda. Nanti kita foto bareng ya. Jamaah. Ya, jadi penonton kami itu memang ibu-ibu. Tanpa ibu-ibu acara kami sudah berhenti. Tapi karena ibu-ibu setiap hari menonton, ya, saya tahu ada ibu-ibu yang tidak tahu wajah saya. Dia cuma kenal suaranya. Karena dia nyalain TV lalu pergi cuci piring. Atau dia nyalain TV kasih besar suaranya, dia urusi suaminya mau ke kantor. Dia nyalain TV kasih besar suaranya, dia urusi anaknya pergi sekolah. Ada juga mungkin baru tahu muka saya bagaimana karena pas corona anak-anak tidak sekolah, jadi nonton semua di depan TV. Barulah tahu, oh ini ustadznya. Kalau dulu itu Bu, suara saya doang yang dikenal Bu.
Pas ketemu, kayaknya pernah dengar suaranya di mana gitu ya. La haula, saya udah 5 tahun di TV. Dia enggak tahu karena penonton kita itu Pak, kadang-kala itu suaranya doang yang didengerin. Digedein volumenya, baru dia pergi bikin sarapan kah, cuci piring kah, nyuci kah. Itu ibu-ibu semua itu. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, kalau jamaah kita memang mayoritas ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Dulu karena tipenya Ustadz Maulana itu selalu membela ibu-ibu. Ya, pokoknya bapak salah. Ya, istrinya begini, pokoknya karena imamnya tidak membimbing. Wah, pokoknya tipe kita memang begitu. Kita selalu membela ibu-ibu. Nah, makanya kita masukin guru-guru yang lain sekarang. Selalu ada narasumber tamu. Ternyata Masya Allah, Mama Dede itu 10 tahun acaranya bertahan, berhenti juga. Karena Mama Dede itu selalu nyalahin ibu-ibu. Intinya itu ibu-ibu. Itu Mama Dede kalau ada yang bertanya pasti ibu sih. Ibu sih. Ya enggak Bu? Kalau Ustadz Maulana beda. Nah, imamnya tergantung imamnya. Makmum itu tergantung imamnya. Ya, kalau imamnya bagus, makmumnya ikut. Seneng ibu digituin. Ya Allah. Pokoknya kalau Ustadz Maulana datang itu full ibu-ibu, bapak-bapak di belakang semua. Karena wah ini superhero saya ini, superhero-nya pokoknya pahlawan ibu-ibu. Jamaah. Kan kadang-kala kita itu nonton ceramah itu bukan mencari ilmu, tapi mencari pembelaan. Nah, dengar tuh Pak. Dengerin tuh. Dengerin no. Dengerin kata bapaknya. Ada juga yang lain, ini lain pendapatnya. Nah, jadi kita cari ilmu itu bukan untuk berdebat, tapi untuk apa? Supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa lagi? Supaya lebih lapang dada. Kenapa lapang dada? Coba lihat Pak Kiai tadi, Masya Allah, sambutannya tentang syukur. Lagi corona, bisa nggak orang bersyukur Bu? Lagi corona. Saya jelasin sedikit. Semua yang terjadi di dunia ini pernah terjadi. Cuma polanya saja yang beda. Polanya saja yang beda. Wabah, pernah terjadi wabah sebelumnya? Dunia terkunci. Pernahkah dunia terkunci semua, seluruh dunia kena? Pernah. Kapan? Zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh tidak ada tempat yang tidak tergenang air, semuanya banjir. Siapa yang selamat? Yang ikut perintahnya Allah naik ke atas bahtera. Sekarang kita rasakan, cuma sekarang bentuknya. Kalau dulu banjir air, kalau sekarang banjir virus. Banjir virus. Siapa yang selamat? Yang tetap memegang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita ambil perumpamaan zaman Nabi Nuh. Apalagi mau kita tanyakan? Kita lihat sekarang. Isolasi, PSBB, harus berada di dalam rumah. Adakah pernah terjadi begitu di dahulu kala? Pernah. Siapa dia? Dhunnun, Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Di mana Nabi Yunus kena lockdown? Saya tanya. Di mana Nabi Yunus kena lockdown? Nabi Yunus pernah lockdown. Di mana di lockdownnya? Di dalam perut ikan. Bayangin, kira-kira ada manusia masuk ke dalam perut ikan, mati atau tidak? Mati. Kemungkinan hidupnya kecil. Kita lockdownnya ya gitu-gitu aja. Masih bisa nonton TV, masih bisa sarapan, masih bisa ini, masih bisa ini. Bagaimana caranya Nabi Yunus alaihi salam selamat? Bagaimana caranya? Wa nada fil dhulumati alla ilaha illa ant la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Bagaimana caranya Nabi Yunus selamat ketika lockdown? Di dalam perut ikan lockdownnya. Wa nada fil dhulumat. Dan di dalam kegelapan Nabi Yunus berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta inni kuntu
minal zalimin. Apa kegelapannya Nabi Yunus, Bu? Kan disebutkan di situ. Dalam kegelapan Nabi Yunus berdoa, kata mufassir, kegelapannya ada 3. Kegelapan yang pertama, kegelapan perut ikan. Sudah di dalam perut ikan, ikannya turun ke kedalaman laut. Gelap enggak itu dalamannya laut? Gelap. Dan juga pada waktu tengah malam. Jadi gelap malam, gelap dalam lautan, gelap perut ikan. Dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, saya udah sumpek banget di rumah, nggak kemana-mana, nggak bisa kesini, kena lockdown, nggak bisa saya ngapa-ngapain. Kegelapan sudah, rekening gelap, ATM gelap, dompet gelap, semua gelap ya Allah. Nah, pertanyaannya, lebih gelap mana? Sama berada di tengah lautan, di dalam lautan, di dalam perut ikan di tengah malam. Lebih gelap mana, Bu? Lebih gelap Nabi Yunus. Tapi ketika berdoa, dia selamat. Maka orang yang selamat dari lockdown adalah rajin-rajin baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ustadz, tiap hari saya baca tentang berita corona, ya Allah, kayaknya ini udah kiamat ini. Tidak ada lagi kesempatan hidup. Apa bacanya kalau kita lihat kejadian seperti ini, Bu? Ada bacaannya. Apa bacaannya? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api, maka datang malaikat. Ibrahim, mau kutolong? Kata Ibrahim, tidak. Kata malaikat yang lain, mau nggak kutolongin? Buruan nih, udah deket tuh apinya. Ini jadi melayang, Bu. Udah melayang Nabi Ibrahim. Kata Jibril alaihissalam, dia perintahkan semua malaikat. Oh malaikat penjaga hujan, siap-siap kau turunkan hujan. Kalau Allah sudah bilang tolong, langsung turunkan hujan. Oh malaikat penjaga angin, siap-siap kau tiupkan angin. Kalau Allah bilang tolongin Ibrahim, langsung kau tiupkan itu api supaya mati. Oh malaikat penjaga tanah, kalau Allah sudah bilang tolongin Ibrahim, langsung buka tanah supaya apinya masuk ke bawah. Tapi ternyata sudah dilempar Nabi Ibrahim, tidak ada perintah dari Allah untuk nolongin Nabi Ibrahim. Akhirnya Jibril inisiatif sendiri datang kepada Nabi Ibrahim. Wah Ibrahim, tolongin nggak? Tolongin nggak? Tolongin nggak? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak butuh sama kau, tapi saya butuh sama Allah. Tapi kalau kepada Allah saya butuh. Lihat caranya Allah tolongin. Tetap Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tapi apinya yang diubah. Kalau Jibril mau tolongin beda caranya, dia mau padamkan apinya. Tapi kalau Allah, tetap kau masuk ke dalam api, tapi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah apa? Oh api, jadilah dingin, disambas itu, dan selamat. Keselamatan nyaman untuk Ibrahim. Seandainya tidak ada salaman di situ itu, Bu, mati kedinginan Nabi Ibrahim karena api jadi dingin. Tapi ditambah situ bardan wasalaman, dan selamatlah kepada Nabi Ibrahim. Kita ini, Bu, sudah terlanjur terjebak corona, mau apa lagi? Sudah terlanjur terjebak COVID-19, tapi Allah akan kirim pertolongannya. Apa doanya tadi Nabi Ibrahim? Saya tidak butuh Jibril, saya tidak butuh yang lain selain daripada Allah. Apa bahasa Arabnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sendiri hasbiyah, kalau rame-rame hasbunallah, kalau sendiri hasbiyallah. Nah, kalau mau dinyanyi-nyanyikan bisa juga di mobil, di motor. Hasbi rabbi jallallah, Allahu Allah, ma fi qalbi ghairullah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah. Wa tanhakunihi. Anda usah bahasa Indianya itu. Jamaah. Oh jamaah. Jadi sejarah itu berulang. Ya, ada lagu Malaysianya, Bu, ya. Sejarah mungkin berulang. Gak usah nanti ibu tidur. Sejarah itu berulang. Jadi tidak ada kejadian di dunia ini kecuali sudah pernah terjadi sebelumnya. Ya, lockdown sudah pernah. Dunia semuanya kena, pernah zaman Nabi Nuh. Tapi ada yang selamat. Siapa yang selamat? Mereka lah orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Allah. Rajin-rajin zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz
zalimin. Apalagi zikirnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kapan dibaca? Setiap nonton berita, update kasus corona, sekian meninggal, sekian positif, sekian sembuh, sekian meninggal, sekian kalau saya tidak pernah lagi nonton itu, Bu. Ya, tapi kalau tiba-tiba ibu lihat lewat di Instagram apa segala macam, udah baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah. Lanjut. Oh, lanjut. Akhirnya Bu, saya dipanggil sama produser. Belum masuk TV cerita aku. Baru ditelepon sama produser. Boleh nggak masuk tampil 1-2 ayat? Boleh dong. Akhirnya besoknya saya tampil lah, Bu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan فبأي آلاء ربكما تكذبان. Selesai masuk TV 1 menit. Saat itu akhirnya besoknya kata produsernya, bisa nggak kalau sama terjemahannya? Oh, saya bilang bisa. Langsung tampil lagi. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan diperintahkan oleh Tuhan kalian supaya siapa yang bersyukur pasti aku akan tambahkan, dan siapa yang kufur sungguh azabku amatlah pedih. Selesai masuk TV 2 menit. Kenapa ketawa, Bu? Daripada ibu tidak pernah. Jemaah. Besoknya kata produsernya, bagus nih Qurannya. Sama ini dong, sama tafsirnya dong, sama penjelasannya. Saya pada saat itu, Bu, sudah mau menyerah karena saya kuliah jurusan komunikasi. Tidak ada hubungannya sama tafsir. Saya bilang, ya Allah, kalau baca Quran, kalau jadi imam itu pede aja. Kalau jadi imam tidak kelihatan orang. Kita lanjutkan setelah Bapak mengangkat teleponnya. Assalamualaikum, lagi dengar ceramah. Ini dimatiin, harusnya dijawab aja, Pak. Penting, saya tahu penting. Ada juga bapak satu merekam, tapi belum ditindis tombol perekamnya itu, Pak. Tenang dulu ya. Oh, ya maaf. Nanti bapak sampai di rumah, mana tadi ceramahnya ternyata belum ditindis. Ya Allah, senang saya, Bu, kalau kumpul begini. Ya Allah, bisa berkumpul sama kita. Tidak tahu di sini yang mana diterima doanya, ya Bu ya. Jadi saya doakan Bapak Ibu sekalian semoga bahagia selalu. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, kita dikumpulkan kembali di Jannatul Firdaus. Dan doakan saya, Bu, segera menikah. Capek saya, Bu, ceramah di Islam itu indah, temanya pernikahan terus. Saya seperti ngajarin orang berenang sementara saya tidak pernah ke laut. Akhirnya, Bu, disuruh saya, bisa nggak sama tafsirnya? Saya bilang, mati, bagaimana caranya ini? Saya tidak tahu tafsir, saya tidak tahu terjemahan, apalagi ceramah di depan umum. Saya tidak pernah. Kalau ngaji bebas. Kalau jadi imam, Bu, biar 100.000 jamaah, tidak peduli. Karena tidak kelihatan. Luruskan dan rapatkan saf, paling kakinya yang dilihat, tidak dilihat wajahnya. Tapi kalau ceramah kelihatan mukanya. Ada muka orang pintar, ada muka mengantuk, ada ibu-ibu selfie, ada ibu-ibu anaknya terus diurusin. Pokoknya ada yang perhatiin kita, ada yang tidak perhatiin kita. Itu mengganggu.
Itu pasti orang harus butuh konsentrasi itu. Saya bilang tidak bisa saya kalau begini nih. Bagaimana caranya ini? La haula wala quwata. Kalau ceramah orang motor saja lewat sedikit itu matanya ke motor semua. Padahal setiap hari lewat itu motor tidak ada yang perhatikan. Giliran ada ceramah aja. Jamaah. Itulah godaannya setan, Bu. Kalau lagi majelis itu, apa yang lewat itu dilihat semua itu. Ya, kalau ada anak-anak kecil lewat itu matanya tuh ke anak kecil itu. Kalau tiap hari dia itu anak kecil tidak pernah dia perhatikan. Tapi giliran ada ceramah matanya ke situ semua. Nah, karena setan itu mengganggu orang yang sedang bermajelis dengan dua senjatanya. Satu senjatanya berbentuk tepung terigu. Itu yang disemprotkan di matanya itu, dihembuskan supaya mengantuk. Satu berbentuk busur panah. Itulah yang ditusukkan di pahanya ibu-ibu. Kalau dengar ceramah tiba-tiba naik satu lagi, ya lari satu lagi ke depan. Jangankan ibu-ibu, anak-anak pun naik lututnya. Padahal kalau lagi main game Mobile Legends tidak ada yang begitu lututnya. Kalau lagi main PlayStation tidak ada yang bergerak kakinya itu. Atau nonton bola tidak ada yang bergerak. Nah, tapi kalau lagi dengar pengajian, la haula, itu setan setengah mati. Pokoknya dari kanan tidak berhasil, dari belakang iya. Ya, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wah, dari depan, belakang, kiri, kanan setan datang menggoda. Mau sholat datang setan, ngapain sholat? Tidak usah sholat. Sholat Jumat aja sekali seminggu. Ya, silakan Pak. Hati. Jangan lupa maskernya. Tidak usah sholat, ngapain sholat sekali aja seminggu. Nanti aja kau sholat, nanti sudah tua baru sholat. Nanti sudah tua baru kau ke masjid. Nanti sudah tua baru kau pakai jilbab. Kalau sekarang pakai jilbab sayang, masih cantik rambutmu. Nanti kau penuh uban baru kau pakai jilbab. Setan itu sebelum melakukan, setan sudah datang itu. Pada saat melakukan, wah pokoknya dia berhasil lawan setan sebelum melakukan ibadah. Pokoknya saya mau ke masjid. Pas saat sholat, apakah setan menyerah? Oh tidak, dalam sholat pun diganggu. Pas sujud dia pikir, ini sebentar ini tahiyat atau berdiri ya? Ini sudah 3 atau 4 ya? Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga ini ya? Pernah begitu Bu? Apa setiap sholat? Bagaimana tidak begitu kalau sisa-sisa waktu pergi sholat? Sholat subuh 6:30, sholat duhur 2:30, sholat asar 5:30, sholat maghrib 6:30, sholat isya setengah mati. Ya, sholat subuh jamak duha, jamaah. Tapi di sini tidak ada yang begitu, insyaallah. Pas saat ibadah digoda lagi. Pas selesai ibadah, pas saat ibadah digoda setan tidak mempan. Apakah setan menyerah? Oh tidak. Pas selesai ibadah masih datang setannya. Ada teman Bunda, ada sahabat begini. Dia nyumbang masjid. Ya, silakan deh. Jangan lupa helmnya. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Lumayan Bu sedekah kita. Sedekah salam ya Bu ya. Senyum, sedekah itu. Tidak mungkin saya ke sana kasih uang, tidak mungkin. Ya, sedekah salam saja. Jamaah. Orang ada teman Bu bersedekah. Dia habis nyumbang masjid. Akhirnya habis dia sumbang, contoh Bu, dia sumbang ini masjid. Setelah dia sumbang ini masjid, dia lari pergi di masjid yang lain. Ditanya, kenapa enggak sholat di situ? Jadi gini Ustaz, saya habis nyumbang di situ. Saya takut kalau saya habis nyumbang, tiba-tiba nama saya diumumkan, langsung naik rasanya. Saya takut sumbangan saya jadi tidak ikhlas. Jadi saya tidak mau dengar nama saya disebut. Jadi saya pindah ke masjid yang lain setelah dia nyumbang. Oh, apakah sudah selamat dia dari godaan setan? Belum. Ternyata pas di perjalanan dia bilang begini, kira-kira diumumkan nama saya itu ya di sana ya. La haula, itu setan tidak pernah berhenti. Kalau mau belajar, sabar Bu, belajarlah dari iblis.
Kalau mau belajar sabar, belajar istiqomah, belajarlah sama setan. Tidak ada yang ngalahin sabarnya setan itu. Goda dari depan tidak berhasil, dari kiri. Dari kiri tidak berhasil, dari kanan. Dari kanan tidak berhasil, dari belakang. Cuma dua yang lupa dia disebut dalam ayat Al-A'raf itu. Atas dan bawah. Makanya kata ulama, orang yang bersujud itu maka selamat. Dan orang yang mengangkat tangan ke atas berdoa, itulah orang-orang yang selamat. Jamaah. Tapi kenapa Allah ciptakan setan? Supaya kita dapat pahala. Supaya kita dapat pahala. Berapa kali setan godain ibu-ibu, tidak usah kau dengarkan ceramah, pulang aja ada sinetron ini. Ya, tapi ibu pilih untuk dengar ceramah, maka itu sudah dapat pahala. Berapa kali godaan setan, cobain khamar, cobain anggur, cobain bir, tapi tetap aja bapak-bapak rokokan, kopi, udah. Yang penting nikmati yang halal, itu sudah dapat pahala. Terbakar punggungnya setan orang beriman yang menikmati yang halal. Kalau orang menikmati yang haram dapat dosa nggak, Bu? Dosa. Berarti kalau orang menikmati yang halal dapat pahala. Tidak susah-susah Islam itu. Islam itu tidak langsung orang disuruh tahajud duha, itu terlalu berat. Pelan-pelan saja. Menikmati yang halal itu dapat pahala. Bismillah, sebelum minum kopi dapat anggur. Dapat nggak, Bu? Berarti khusus penceramah. Ada nggak, Bu, situ? Nggak ada. Saya bawain nih. Ya Allah. Tidak ada harganya anggur. Oh, ada, Bu, di belakang Bu. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Akhirnya tampillah Bu saya. Pas ditanya, bisa nggak sama penjelasan ayatnya? Saya bilang ini kesempatan tidak datang dua kali. Akhirnya saya terima. Bisa. Kenapa saya berani bilang bisa, Bu? Karena ingat, karena saya sendiri yang bikin temanya. Saya kan penulis tema. Akhirnya saya bikin temanya, saya tentukan ayatnya. Ayat yang saya tuliskan adalah ayat yang memang sudah saya pelajari, atau ayat yang saya sudah tanya ke bapakku. Karena bapakku memang suka ngajar di kampung kitab, tapi saya tidak berani juga tanya bapakku. Susah kalau nanya sama bapak. Kalau kami nanya sama bapak, kamu lebih pintar dari bapak. Selalu gitu jawabannya. Ya. Jadi bapakku itu, Bu, orang yang tidak mau ceramah keluar. Saya 5 bersaudara. Saya selesai hafalannya itu kelas 3 SMP. Saya 30 juz. Saya menghafal selama 5 tahun. Kelas 6 SD, kelas 1, 2, 3. Ya, kelas 1 SMA lah, 4,5 tahun. Adikku Salahuddin Nur itu kuliah di Madinah. Dia menghafal mulai kelas 4 SD, selesai kelas 1 SMP. 3 tahun selesai 30 juz. Lebih cepat, kalah kakaknya. Adiknya Salahuddin namanya Afifuddin, selesai juga 30 juz. Kelahiran 98. Umurnya berapa saya kalau lahir? 22 tahun. Afifuddin itu SMA selesai 30 juz. Adiknya Afifuddin namanya Fatimah, perempuan. Fatimah itu 9 bulan selesai dia hafal 30 juz. Tapi dari 5 bersaudara, mamaku tidak bisa mengaji, Bu. Mamaku tidak tahu ngaji dulu. Mamaku itu belajar baca Quran setelah anaknya hafal Quran. Barulah dia belajar ngaji, mamaku. Makanya bapakku itu kalau ditanya bagaimana saya cari istri, kan banyak sekarang pertanyaan. Istri idaman kamu seperti apa? Apakah harus hafizah? Kalau bapakku tidak. Bapakku cuma satu syaratnya, yang penting nurut. Karena belajar dari ibuku yang awalnya nolak anaknya pesantren, tidak tahu mengaji, tapi sekarang alhamdulillah sudah. Ini untuk ini aja ya, pelajaran ibrah. Ibu itu tiap malam tahajud 1 juz 1 malam. Tiap malam. Jadi kemarin saya beli ini tuh Quran stand yang berdiri supaya dia bisa salat sambil baca Quran. Lihat, karena 1 juz per malam. Bapak juga begitu. Kalau bapak hafal, nah, ibu yang baru belajar ngaji. Nah. Jemaah. Nah, alhamdulillah. Tapi dari 5 bersaudara, Bu, 4 hafal Quran, 1 tidak mau mengaji, tidak mau sekali baca Quran. Jadi kadang-kala begitu ya, Bu ya. Punya anak 3, 2 anak soleh, 1 ini biang kerok memang. Ya. Saya 5 bersaudara, Bu, 4 kami hafal Quran, ini yang 1 yang tidak mau mengaji sampai sekarang. Namanya Aisyah, umurnya 3 tahun. Jadi masih ada adekku kecil, Bu, umur 3 tahun, beda 24 tahun sama saya.
Karena kami bersaudara keluar semua. Saya di Jakarta, nomor 2 di Madinah, nomor 3 di Jakarta, nomor 4 di Makassar. Tidak ada yang tinggal di rumah. Akhirnya bapakku sama mamaku pengantin baru lahir. Lahirlah Aisyah. Kalau saya jalan sama Aisyah dikira anakku. Jamaah. Akhirnya saya tampil lagu di Trans TV, disuruh penjelasan ayat. Itulah haula, gemetar sekali saya, Bu. Tidak pernah ceramah sebelumnya. Tidak pernah ceramah. Saya kalau jadi imam Jumat, karena saya imam di Kubah Mas, itu kalau hari Jumat saya tidak mau masuk kalau belum ada khatibnya di situ. Kenapa tidak mau masuk? Karena pasti saya naibnya. Karena saya pasti disuruh gantikan khutbah. Tidak mau, saya tidak mau khutbah saya tidak mau, apalagi ceramah. Tapi terpaksa ceramah, Bu, di TV. Dipaksa saya sama Ustadz Maulana, dipaksa sama produser. Akhirnya tampil lah. Wa in ta'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat selesai, lancar. Terjemah. Maka siapa yang bersyukur pasti aku tambahkan, siapa yang kufur sungguh azabku amat pedih. Selesai terjemahan. Giliran penjelasan ayatnya. Gimana cara saya ini? Itu, Bu, kalau orang syuting, Bu, itu produser selalu ngobrol pakai HT sama kreatif yang ada di bawah. Itu kreatif pakai headset supaya tidak didengar sama orang yang banyak di situ, ya kan? Tapi ternyata itu kreatifku pada saat itu lupa colokin headsetnya sama HT-nya. Jadi itu suara HT besar. Apa dia bilang produser? Apa itu, Sam? Kayak kanebo kering. Mati. Kanebo kering buka aku maksudnya. Kalau kanebo kering kan tidak bisa bergerak. Saya masuk TV begini, Bu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, itu saya dikata-katain, Bu. Emang gak benar-benar gak bisa ceramah, benar-benar gak bisa ngomong. Masya Allah. Tapi ternyata gara-gara itu makin hari makin belajar. Sudah bisa ceramah, Bu. Akhirnya saya dipanggilkan pelatih untuk bisa ngomong. Akhirnya bisa ngomong. Udah bisa ceramah, Ustadz Maulana pulang haji. Udah bisa ceramah, Ustadz Maulana udah pulang dari tanah suci. Otomatis pemain cadangan, pemain inti pulang, otomatis pemain cadangan keluar, geser. Tapi ternyata pas Ustadz Maulana dia bilang begini, Syam, ini cita-cita saya memang. Saya itu ceramah tidak pernah pakai ayat. Kau muncul di sini, kau ayat aja terus. Karena saya tidak pernah bacakan ayatnya. Kau yang bacakan ayatnya. Sampai sekarang sudah 5 tahun di Islam itu indah. Itu semua gara-gara Al-Quran, Bu. Saya kalau tidak punya uang pernah, tapi kelaparan tidak pernah. Saya yakin dengan rezeki yang dijamin sama Allah bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Banyak orang berpikir rezeki itu hanya uang. Tidak. Saya bunda sekolah, tapi pas ujian nasional saya masuk ujian nasional karena butuh ijazah. Saya tidak sekolah SMP. Pas ujian nasional saya didaftar masuk SMP. Cuma sekolah 2 bulan sama bimbingan belajar. Ikut ujian nasional. Pas ikut ujian nasional, saya terbaik nilainya se-Sulawesi Selatan. Padahal saya tidak pernah sekolah, kelas 1, 2, 3 tidak pernah sekolah. Sejak saat itu berpikir saya, anakku nanti tidak usah sekolah. Karena guru fisika 1, guru kimia 1, guru matematika 1, guru ini 1. Yang penting belajar ilmu agama. Baru 1 orang anak disuruh kuasai semuanya, itu kata Deddy Corbuzier itu. Ya. Satu anak disuruh kuasai banyak ilmu, gurunya saja beda-beda. Ini 1 anak disuruh kuasai semuanya, bagaimana caranya? Tapi sekolah itu, ilmu itu penting. Ya, ilmu itu adalah penting. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wabil khusus ilmu agama, ilmu Al-Quran. Kata bapakku, bebas mau ambil jurusan apapun, mau kerja apapun, yang penting kau hafal Quran. Pernah aku tanya bapakku, Pak, kenapa kami bersaudara hafal Quran semua?
Harusnya ada yang jadi dokter dong, ada jadi, kata bapakku terserah kamu jadi apa, yang penting hafal Quran dulu. Untuk apa aku bilang hafal Quran kalau dia toh jadi polisi, jadi ini apa segala macam. Apa jawaban bapakku, Bu? Yang nusuk hati. Kata bapakku, kau mau tanggung jawab kalau kita sudah di pintu surga sedangkan adikmu masih ada di belakang. Wah, saya bilang tidak bisa saya jawab kalau begitu. Udah urusan akhirat soalnya, tidak sampai ilmuku ke sana. Nah, maka dekat-dekatlah dengan Al-Qur'an. Oh, saya kasih tahu sedikit tadi. Itu ayat yang saya baca, Bu. Sering kita baca ya, Bu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, saya bawakan di Islam itu indah waktu belum bisa ceramah, sekarang sudah bisa ceramah. Ya, saya sampaikan itu sebenarnya itu, Bu, isi daripada dakwahnya dakwahnya Nabi Musa. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Nabi Musa bersama dengan Bani Israel kaumnya selesai lolos dari kejaran Fir'aun. Dibelah itu lautan, sampailah dia di seberang. Itu Nabi Musa berdakwah kepada kaumnya. Itu yang didakwahi siapa, Bu? Anjakum min ali Fir'aun yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum. Itu yang didakwahi adalah orang tua yang anaknya dibunuh. Itu yang didakwahi adalah yastahyuna nisa'akum. Orang-orang yang kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan pasangannya, kehilangan suaminya. Bayangin, Bu, lari dari kampungnya, berarti dia tinggalkan rumahnya. Sempat nggak dia bawa kendaraannya apa segala macam? Lari dari Fir'aun, nggak ada dia bawa. Berarti orang bangkrut semua. Orang yang tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, sampai di seberang. Ketika sampai di seberang, diceramahi sama Nabi Musa. Kira-kira, Bu, ada orang lagi susah, apa isi ceramahnya? Sabar, ya nggak, Bu? Sabar ya. Ada orang lagi kena musibah, apa isinya? Sabar ya. Tapi apa isinya Nabi Musa dakwahnya? La in syakartum la azidannakum. Justru Nabi Musa suruh kaumnya bersyukur. Kalau kau bersyukur, aku pasti tambahkan, kata Allah. Coba lihat. Ini sebenarnya orang mau disuruh sabar, tapi Nabi Musa isinya suruh bersyukur. Karena lebih susah bersyukur daripada bersabar. Sudah dijelaskan tadi di awal. Masya Allah, hebatnya ayat ini. Saya tanya, Bu, bersyukur kepada siapa bilang? Bersyukur kepada siapa bilang? Coba dengarkan ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur pasti aku tambahkan. Kecuali ayatnya begini. La in syakartum lillahi la azidannakum. Atau ayatnya begini. La in syakartum ala Allahi la azidannakum. Atau ayatnya begini, la in syakartum li la azidannakum. Kalau kau bersyukur padaku, pasti aku tambahkan. Tapi Allah tidak bilang. Allah cuma bilang begini, kalau kau bersyukur, aku tambahkan. Pertanyaannya, bersyukur kepada siapa? Disinilah kita lihat pentingnya ilmu. Bersyukur di sini bersyukur umum. Anak bersyukurlah kepada orang tuanya. Terima kasih kepada orang tuanya. Dia lagi main ke rumah temennya, dimasakin sama ibunya temennya. Langsung dia bilang, aduh tante baik banget, makasih ya tante. Tapi tiap hari dimasakin sama mamanya di rumah, tidak pernah dia terima kasih sama mamanya. Boro-boro, ada yang boro-boro. Tidak pernah. Ditraktir sama temennya, makasih ya bro, makasih sob.
Makasih sama temannya, di terakhir sama temannya. Oh, mamamu itu tiap hari mulai kau dalam kandungan dia kasih makan kau mamamu itu. Kau lahir berdarah-darah mamamu. Kau lahir berkeringat, satu tetes keringatnya tidak bisa kau bayar. Air susunya berapa kau hisap air susunya mamamu. Kapan kau berterima kasih? Kapan kau bersyukur? Maka kata Allah, la in syakartum. Allah tidak kasih di situ kepada siapa bersyukur, karena universal. Anak bersyukur pada orang tuanya, pasti Allah yang tambahkan nikmatnya. Allah lihat, oh ini anak pintar sama orang tuanya, dia berterima kasih sama orang tuanya, saya tambahkan rezekinya. Gitu. Ada karyawan ibu punya perusahaan, ada karyawan ibu, ada pekerja di rumah ibu, ada asisten rumah tangga. Kata ini asisten rumah tangga, kata ibu, Mbak, Bibi, tolong bersihin ini ya, bersihin ruang tamu ya. Pas habis dibersihin ruang tamu, dia bersihin semua, WC, halaman, dapur, dia bersihin semua, dia masak segala macam. Bukan kerjaannya dia kerjakan. Pas akhir bulan ini datang ke ibu, ibu minta tolong anak saya di kampung lagi sakit, boleh gak saya pinjam 500 ribu? Kata ibu pinjemin atau kasih? Saya yakin ibu kasih, malah dikasih lebih. Kenapa ibu kasih lebih? Emang kerjaannya bagus. Dia pandai bersyukur. Bawahan bersyukur kepada atasan, istri bersyukur kepada suami bersyukur kepada istri, semuanya bersyukur. Murid bersyukur kepada guru pun tanpa murid tidak bisa jadi guru. Semua. Orang tua tidak bisa jadi orang tua kalau tidak ada anak, maka orang tua pun bersyukur kepada anak. Maka Allah yang akan aku pasti tambahkan, kata Allah, la azidannakum. Saya yang akan tambahkan kalau kau pandai berterima kasih, kalau kau pandai bersyukur. Sambungan ayatnya, oh ternyata Masya Allah, pulang dari sini bapak-bapak langsung oh saya ini selalu dimasakkan sama istriku, belum pernah saya terima kasih sebelumnya. Akhirnya pulang dari sini dia praktekkan, Ma, terima kasih ya jengkolnya, dia praktekkan. Tiba-tiba kira-kira ibu-ibu jawabannya apa? Tumben. Jawabannya bu, tumben. Kata bapaknya, enggak, kan tadi kan habis dengar ceramah. Ternyata kita harus berterima kasih, harus bersyukur. Saya cuma mau mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran, bersyukur, berterima kasih. Kata istrinya, iya tapi tumben banget dah. Kata